sini sama Kesha ya kan, sama teman-teman sama abang-abangnya di sini, udah paling gitu doang main di lokasi. Iya, dia juga sempat, apa namanya, minta seperti itu gitu kan, cuma kondisinya ya kita jelasin lagi, papinya nggak bisa kemana-mana karena kan kerja tayang, syuting stripping gitu kan, jadi ya paling di mall-mall dekat aja ya, mandi bola kayak gitu-gitu sih, iya, apa kayak gitu-gitu. Dia juga udah ngerti babangnya, kerjaan papinya itu seperti apa udah ngerti. Dan ada 5 baju, tapi kalau makeup kayaknya nggak gitu ganti banyak, karena kayaknya udah nggak usah diapa-apain, udah Jepang banget ya. Kita seleb on cam, ini baju pertama, dan ini makeupnya. Jadi kita mau mulai photoshoot. Yuk, misterius girl pokoknya, kan kayak ala-ala princess Jepang. Di sini ada Karyo. Halo. Ini kayak gimana hari ini, konsepnya apa aja? Ya konsepnya itu kan karena Wendanya mukanya Asia banget, jadi aku bikinin dia konsepnya Jepang, ya kan? Kan emang kalau Cina kan udah biasa Ya, Jepang, terus Jepang. baju tapi nggak kimono, bajunya lebih ke gaun-gaun yang temanya bunga-bunga, Ya. sakura gitu. Terus main warnanya pastel semua. Make upnya flawless. Wenda memang beruntung memiliki wajah Asia yang membuatnya gampang untuk dirias bak putri kaisar Jepang. Postur tubuhnya yang tinggi serta rambutnya yang panjang serasi dengan 5 gaun yang dipakainya. Tidak hanya berlatar belakang bunga sakura tiruan untuk menghadirkan suasana negeri sakura zaman dulu, sebuah tutup lampu berbahan brokat putih dengan bordirannya dimanfaatkan sebagai penutup kepala. Oke, turunin. Dari kamera saja. Dari tempat lampu. Jadi ini ide-idenya tim-timnya Karyo, yang tiba-tiba kayaknya ditambahin lampu, bagus deh. Nah, dan jadinya fotonya itu keren banget. Setiap perjuangan pasti ada pengorbanan. Lumayan berat sih, yang namanya buat lampu gimana di kepala, tapi yang penting hasilnya memuaskan. Impian dan keinginan Wenda untuk menjadi putri dari negeri Sakura memang berhasil ia wujudkan dengan penuh pengorbanan. Bahkan setelah melihat hasil pemotretan, mantan anggota girl band Cherrybelle ini tak menyangka dan dibuat takjub. Namun, jika mengulik lebih dalam kebahagiaan Wenda, sepertinya tidak afdol karena tak adanya sosok kru band yang seharusnya bisa mendampingi dan ikut menyaksikan bagaimana sang istri saat berubah menjadi seorang putri. Lantas, benarkah ada sedikit kekecewaan yang dirasakan Wenda lantaran Ruben tak bisa menemaninya? Kayak spontanitasnya dapat banget dan hasilnya keren banget. Pakein, tapi ya hasilnya Oh my god, saya kayak putri Jepang. Hasilnya sangat memuaskan. Ini keren banget. Jadi kayaknya ntar foto di rumah sendiri aja. Ini justru Bensu juga yang ini, yang sama Karyo duluan yang berdua ide. Jadi akunya tiba-tiba besok ntar kamu foto ya. Konsepnya begini-begini, semuanya udah diaturin.
Sebagai suami, Ruben Onsu memang berusaha membahagiakan Wenda, terlebih pasca Wenda mengalami keguguran untuk kali keduanya. Bahkan bisa dibilang Ruben memberikan ekstra perhatian bagi Wenda. Tapi benarkah jika semua kebahagiaan ini akan terasa kurang saat mengingat belum adanya momongan di antara mereka? Dan benarkah pula jika Ruben sengaja memanjakan Wenda agar istrinya itu tidak stres dan bisa cepat punya momongan? Yang menghambat proses kehamilan Wenda ini karena dia stres. Wendanya stres. Jadi ya capek, tapi minimal sekarang ini kan capek ada hasilnya ya. Ngelihat semuanya ada hasil, dan kebetulan kan kalau saya tipe orang yang ya ada ayu nggak ada ya. Minimal ibunya dulu dijaga, ibunya. Karena saya bilang sama Wenda, saya tuh nggak suka sama orang cemberut, saya nggak suka sama orang ini. Jadi saya cuma pengen ngelihat dia tersenyum. Jadi ketika saya memutuskan menikah, itu adalah keputusan saya untuk bersama dengan kamu gitu. Jadi saya tidak akan cemburuan ke kamu nggak perlu cemburuan ke saya. Yang penting saya tahu kandang saya pulang, saya tahu saya ini punya siapa, saya tahu badan saya ini punya siapa. Sebagai duda, seharusnya Daus Mini memiliki banyak waktu untuk memanjakan dirinya. Namun setiap anyana, Daus justru sibuk banting tulang hingga tak memperdulikan kesehatannya. Lantas benarkah jika ini pilihan Daus untuk mengusir rasa sepi? Pasca bercerai dari Yunita Lestari beberapa waktu lalu, Daus Mini seolah larut dalam rutinitas pekerjaannya. Hari-harinya ia jalani di lokasi syuting lantaran tuntutan tanggung jawab pekerjaannya yang sudah ia tanda tangani. Namun apa daya, 7 hari bekerja menjalani syuting stripping membuat kesehatan Daus menurun hingga menyebabkan saraf kaki sebelah kanannya sakit. Tidak hanya itu saja, flu berat juga tengah menyerang Daus Mini. Seperti yang terlihat dalam wawancaranya dengan seleb on cam kemarin, Daus tak bisa menutupi kalau dirinya memang tengah sakit. Karena kan syuting yang harus jalanin ini kan kejar tayang ya pemirsa, stripping. Jadi bener-bener istilahnya tuh mau makan waktu banyak banget. Jadi emang bener-bener full itu keseharian Daus ya cuma di sini udah di lokasi. Mau kemana minggu aja kita nggak libur gitu. Bener-bener kerjanya tuh lelah banget gitu, tapi alhamdulillah tetap disyukurin. Itu dari situ mungkin karena kecapean kali ya. Ini platnya saraf kayak ketarik gitu, tadi bangun tidur kayak kram. Cekut, kayak kram gitu namanya sampai sekarang injek. Sebenarnya sih dokter menyarankan cuma 2 itu doang, makan, tidur, udah. Ya paling menyempatkan waktu istirahat ya kayak break kayak begini ya kan, mau nunggu maghrib atau break makan segala macamnya baru kita sempatin waktu kayak gitu-gitu, istirahat, tiduran apa gimana gitu, paling gitu sih, nyolong-nyolong waktunya seperti itu. Itulah resiko dan konsekuensi yang harus ditanggung Daus Mini dari pekerjaannya. Tidak hanya harus pintar-pintar menjaga kesehatan, Daus juga tak memiliki waktu bertemu dengan anak sematawayangnya Babang Ical yang kini tinggal bersama mantan istrinya Yunita Lestari. Lantas benarkah jika Daus menyesal tak bisa memiliki waktu untuk memanjakan anaknya? Dan benarkah jika Daus tengah memendam rindu untuk bisa bertemu dengan Babang Ical? Itu dia. Karena lagi ya paling babangnya suruh main ke lokasi gitu kan, main sama anak-anak yang di sini sama Kesha ya kan, sama teman-teman sama abang-abang yang di sini. Udah paling gitu doang main di lokasi. Iya, dia juga sempat apa namanya minta seperti itu gitu kan, cuma kondisinya ya kita jelasin lagi papinya nggak bisa kemana-mana karena kan kerja tayang syuting stripping gitu kan, jadi ya paling di mall-mall dekat aja ya, mandi bola kayak gitu-gitu sih ya, apa kayak gitu-gitu. Dia juga udah ngerti babangnya kerjaan papinya itu seperti apa, udah ngerti.
Sebagai duda, Daus seharusnya memiliki banyak waktu untuk dirinya sendiri. Namun kenyataannya kini, Daus lebih senang menyibukkan dirinya dengan karirnya sebagai komedian dan pemain sinetron. Lantas, apakah ini upaya Daus untuk lari dari beban masa lalu dan kesendiriannya? Lalu benarkah jika Daus tak ambil pusing soal jodoh? Nggak ada pikiran buat cari pacar. Mendingan kerja aja enak, nikmatin yang ada aja dulu, syukurin. Ya Allah kasih ke Daus ya kan, tetap syukurin. Rezeki kebuat babang juga.